Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas soal-soal ulangan harian tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pembahasan soal ulangan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nomor 1, A pangkat 5 itu adalah arti dari pengulangan perkalian A sebanyak 5 kali. Berarti jawabannya adalah yang ini. Yang B ya, pengulangan A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Nah, kalau yang option A ini arti dari pengulangan penjumlahan A sebanyak 5 kali itu adalah arti dari 5A. Nah, yang ini ya, 5A. Kemudian yang C ini juga ini hanya A tambah 5. Jadi ini cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sama dengan, nah ini adalah pengulangan negatif 5 sebanyak 5 kali. Berarti arti dari yang diulang apa? Negatif 5. Berapa kali diulangnya? Berarti dia pangkatnya 4 kali, gitu kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Nah, berikutnya yang nomor 3. 2/3 dipangkatkan 4. Nah, kita pakai sifat yang gini. Pecahan perpangkatan dari pecahan A per B. Ini A per B dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya. Jadi soal ini kita selesaikan menjadi 2/3 pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16 dan 3 pangkat 4 itu adalah 81. Jadi jawabannya 16 per 81. Lanjut ke nomor 4. 5 ditambah 3 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan, kita selesaikan dulu yang perpangkatan, kemudian kali, baru kita jumlahkan. Jadi dia menjadi 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 adalah 16. Ya, sama dengan 5 ditambah ini 3 kali 16 hasilnya 48. Sehingga 5 tambah 48 adalah 53. Jawabannya adalah yang C. Tuh. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah berarti kita mencari option A, B, C, D. Yang benar adalah, ini salah nih, D gitu ya, salah ya. 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, ini hasilnya sama dengan 10 pangkat 4. Apakah ini betul? Ini salah. Ya. Ini salah ini. Kenapa? Karena kalau penjumlahan dari bilangan berpangkat, pangkatnya tidak bisa dijumlahkan. Kalau perkalian iya. Kalau ini kan penjumlahan. Jadi dia harusnya yang benarnya dia adalah, nah ini harusnya hasilnya itu yang benar adalah 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Dia menjadi 2 kali 10 pangkat 2. Ya, ini adalah arti dari 2 kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang 8 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. Apakah betul? Kita cek. Ini semuanya menjadi 2. Basisnya 2. Berarti kita ubah 8 ini, kita ubah menjadi basis 2. Dia adalah 2 pangkat 3. Dikali, ini 2 pangkat 5. Nah, ini perkalian dari perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Dia menjadi 2 pangkat 3 tambah 5, yaitu 2 pangkat 8. Nah, itu hasilnya udah langsung ketahuan ya. Jawabannya adalah B. Nah, ini apakah yang C? Kita cek sekalian ya. Yang C pasti jawabannya salah, cuma harus kita cek. Ini salahnya di mana? Nah, ini penjumlahan bilangan berpangkat udah sama ya. Berarti ini salah, harusnya dia jawabannya adalah
4. 1, ini kan 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali dari 4 pangkat 5. Tuh. Nah, kalau yang ini harusnya jawabannya apa? Yang D. Berarti ini kan diinginkannya pangkat basis 9 ya. Ini 9. Oh, nah ini kan harusnya basisnya basis 3. Ini tidak bisa diubah menjadi basis 9. Gitu kan? Kalau ini kan 3 pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini bisa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Ini bisa jadi 9. Nah, tapi tetap ini kan kalau dikalikan jadi gini. Nah, dikali 3 pangkat 1. Ini jadi 9 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Tetap ada unsur basis 3-nya. Jadi ini salah ya. Yang D salah. Ini juga salah. Jadi kalian bisa tahu salahnya itu di mana. Kemudian nomor 6. Ini juga sama, kita mencari nilai dari 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 6 ditambah 50 sama dengan, nah ini juga sama. Ini tinggal 2 pangkat 2-nya adalah 4 dikali 1 pangkat 6. 1 tambahkan 50. Ini hasilnya menjadi 4 kali 1-nya 4 ditambah 50 kan menjadi 54. Nah, ini mudah lah soalnya. Ini konsep saja semuanya. Dan kita nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bentuk di atas yang sesuai dengan A pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, A pangkat 4 dipangkatkan 3. Dari sini artinya. Kalau berdasarkan sifat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Jadi dia menjadi A pangkat 4 kali 3. Jadi dia menjadi A pangkat 12. Ada jawabannya yang ini ya. Nah, nomor 3. A pangkat 12. Satu lagi. Nah, pilihannya kan berarti, oh ini 3, bisa 3 saja dengan 1. Kita cek yang 1. Kita cek yang 1 apakah betul? Nah, A pangkat 4 kali A pangkat 4 kali A pangkat 4 ini adalah arti dari A pangkat 4 dipangkatkan 3. Pengulangan basisnya kan A pangkat 4, pengulangan A pangkat 4 sebanyak 3 kali. Kalau ini hasilnya jadi berapa? A pangkat 4 dikali A pangkat 3 dia menjadi A pangkat, nah bukan jadi 12. Pangkatnya harusnya dijumlahkan. Jadi 4 ditambah 3 dia hasilnya adalah A pangkat 7. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Nah, nih. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nilai dari negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, dia jadi berapa? Ini kita bisa sederhanakan dengan 2 pangkat basis 2 ya. Atau bisa kita langsung mencari nilainya satu persatu juga boleh, sama saja. Nah, ini hati-hati yang ini. Yang dipangkatkan 2 itu hanya 2, bukan negatif. Ya, bedakan negatif 2 pangkat 2 dengan negatif 2 pangkat 2. Kalau ini artinya dia yang dipangkatkan 2 adalah 2. Jadi dia menjadi 2 pangkat 2, 4. Tuh ya. Kalau yang ini yang dipangkatkan 2 dan negatif 2. Jadi ini artinya negatif 2 kali negatif 2. Ini hasilnya 4. Nah, diingat nih. Jadi negatif 2 dikuadratkan hasilnya negatif 4 dikali. Ini kita sederhanakan. Negatif 2 pangkat, kita cari nilainya. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3. Dia menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Ingat kalau pangkat bilangan negatif dipangkatkan, lihat. Kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau pangkatnya genap, maka dia hasilnya menjadi positif. Ya. Jadi negatif 2 pangkat 3 itu hasilnya negatif 8. Dipangkatkan 2.
Ini negatif 4 dikali, nah negatif 8 pangkat 2 itu 64. Jadi hasilnya adalah negatif 256. Ini ya jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 9. Bentuk sederhana dari 3M pangkat 3 dikali M, N dipangkatkan 4 adalah, ini berarti kan 3M pangkat 3 dikali, ini karena yang dipangkatkan 4 itu M sama N, berarti dua-duanya harus dipangkatkan 4. Dia menjadi M pangkat 4 kali N pangkat 4. Betul kan? Nah, yang basisnya sama kan M pangkat 3 dengan M pangkat 4. Berarti 3 kali M, ini perkalian. Jadi 3 ditambahkan 4. Pangkatnya ditambahkan. N pangkat 4. Sehingga dia menjadi 3 M pangkat 7, N pangkat 4. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut. Sekarang nomor 10. Jika 3X dipangkatkan X sama dengan 81, maka berapakah nilai X? Nah, ini caranya kita ubah si 81 ini menjadi bilangan berbasis 3. Jadi 3 ini X dipangkatkan X, berarti kan pangkatnya dikalikan ya. Jadi X kali X, dia menjadi X kuadrat. Nah, sama dengan 81 itu kita ubah menjadi basis 3. Caranya gimana? Nah, kalau yang belum hafal, ingat kemarin 81 kita bagi 3, gitu kan? Hasilnya menjadi berapa? 27. Bagi 3, 27, hasilnya menjadi 9. Nah, bagi 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, ada berapa? 3-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, ini kan basisnya sudah sama, 3 dan 3. Berarti pangkatnya pun pasti sama. X kuadrat sama dengan 4. Berarti X berapa? Bilangan yang pangkatkan 2 hasilnya 4, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2. Kita sekarang akan bahas untuk soal nomor 11. Pernyataan di atas yang benar adalah, kita cek yang pernyataan pertama. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2 sama dengan, karena pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Kan? Jadinya adalah A pangkat 4. Salah ya? Kalau I1 salah, ini salah nih, gitu kan? Pasti jawabannya adalah, ini ada I lagi, pasti jawabannya adalah C, gitu kan? Nah, tapi kita ingin tahu jawabannya 2 dan pernyataan 2 dan 3 itu seperti apa. Nah, ini kalau lagi ujian kamu begitu aja. Sekarang A pangkat 4 dikali B pangkat 3 dibagi A pangkat 8. Nah, ini perpangkatan dari perkalian, maka masing-masing dipangkatkan. A pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 kali B pangkat 3 dibagi A pangkat 8. Ini jadi berapa? Ini berarti pangkatnya dikalikan ya. Jadi A pangkat 12 kali B pangkat 3 dibagi A pangkat 8. Nah, ini yang basisnya sama, gitu kan? Berarti A pangkat 12 dibagi A pangkat 8, maka pangkatnya dikurangi. 12 kurangi 8, dia adalah 4 B pangkat 3. Sama enggak? Nah, betul ya? Nah, pasti nomor 3 juga betul, hanya kita akan koreksi. Coba di sini aja. Ketiga. Tuh. A pangkat 10 dibagi A pangkat 6, gitu, dibagi A pangkat 3, sama dengan A pangkat 10 dibagi A pangkat 6 dibagi A pangkat 3. Apakah betul? Tuh, kenapa? Karena ini semuanya adalah pembagian. Gitu ya. Jadi kalau dibuka kurungnya,
hasilnya tetap sama. Jadi jawabannya. Nah, itu jawabannya C ya. Ini mudah ini. Kemudian nomor 12. Nilai dari 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Nah, kalau mencari nilai, kamu misalkan 18 pangkat 5 dicari. 18 kali 18 kali 18 kali 18. Sebanyak 5 kali 18-nya diulang. Wah, ini memakan waktu kan? Kecuali kalau mengerjakannya pakai kalkulator. Nah, gimana sih caranya? Ini kita ubah menjadi 18 dan 9 ini menjadi basis yang sama. Gitu kan? 18 basis berapa ya dirubah yang sama? Nah, kalau coba 18 itu bisa diubah jadi perkalian 9. Bisa kan? Kita ini rubah si 18 itu menjadi 2 kali 9. 2 dikali 9. Ya. Pakatkan 5 dibagi 9 pangkat 5 itu. Nah, ini kan berarti kan perkalian ya. Dipangkatkan berarti masing-masing pangkatkan 5. Tuh. Dikali 9 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Nah, 9 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5 ini coret kan? Satu hasilnya ya. Jadi 9 pangkat 0, 9, oh gini aja, kita tulis. Kali 9 pangkat 5 dikurangi 5 kan 0. Itu 1 kan? 2 pangkat 5 kali 1. Berapa 2 pangkat 5? 3, 2. Nah, tuh C jawabannya. Sekarang nomor 13. S pangkat 2 dibagi S pangkat 4 dikali S pangkat 9 dibagi S pangkat 3 sama dengan S pangkat N. Nah, berarti kita ubah ini menjadi, kita sederhanakan. Ya. Jadi, S pangkat, ini berarti kan, pembagian ya. Berarti 2 dikurangi 4. Gitu kan? Dikali, yang ini juga pembagian. Berarti menjadi S pangkat 9 dikurangi 3. Itu ya. Sama dengan S pangkat N. Nah, ini kan perkalian. Ini sederhanakan dulu. Ini menjadi S pangkat negatif. Ini kenapa? Bang. Nah, ini menjadi S pangkat negatif 2. Dikali S pangkat 9 kurangi 3 adalah 6. S pangkat N. Berarti perkalian tinggal dijumlahkan. Negatif 2 ditambah 6. Kan? Berarti S pangkat 4 sama dengan S pangkat N. Bilang pokoknya udah sama. Berarti pangkatnya sama. Jadi N sama dengan 4. Jawabannya adalah D. Nomor 14. Ini dia masih mencari mana pernyataan yang benar. Mbak nomor 1. I1. Nah, ini adalah bilangan pangkat negatif. Kita ingat, A pangkat negatif N, dia menjadi 1 per A pangkat N. Nah, itu ya. Kita nomor I, berarti kalau kita pakai ini, pakai sifat ini, 3 pangkat negatif 2, dia menjadi 1 per 3 pangkat 2. Betul ya? Tuh. Nah, yang ini. Tetap pakai sifat yang ini. Arti dari bilangan pangkat negatif ya. 2 pangkat 5 berarti dia menjadi 1 per 2 pangkat negatif 5. Betul. Nah, 1 pangkat 0 apakah sama dengan 1? Betul. Semua bilangan selain 0 yang pangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 0 pangkat 0 sama dengan 0? Bukan. Nah, gitu kan? Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Kita lanjut. Nomor 15. Bentuk sederhana dari 2Y pangkat 0, T pangkat 3 per Y pangkat 6, T pangkat negatif 2. Kita samakan saja. Ini dia menjadi 2, Y pangkat 0 itu adalah 1, kali T pangkat 3 per Y pangkat 6, T pangkat min 2. Gitu kan?
Berarti 2 kalikan Y pangkat 6, ubah jadi negatif, naik ke atas jadi negatif, gitu kan? T pangkat 3 dikurang, ini kan pembagian ya. Berarti pangkatnya dikurangi, gitu kan? Pangkatnya dikurangi. Jadi sama dengan 2Y pangkat negatif 6. T pangkat 3 dikurang negatif 2, dia menjadi 3 tambah 2, 5. Jadi hasilnya B. Nah, 2Y pangkat negatif 6, T pangkat 5. Kita lanjutkan nomor 16. Bentuk sederhana dari akar 112. Nah, 112 kita ubah menjadi perkalian berapa kali berapa. Yang hasilnya 112. Tapi harus memuat salah satunya adalah bilangan kuadrat. Dia berapa ya? Berapa? 16 dikali 7 ya. Ya. Akar 16 dikali akar 7, gitu kan? Akar 16 4, akar 7 sudah paling sederhana. Jadi 4 akar 7. Nah, ini mencari nilai, kita sederhanakan dulu masing-masing akarnya. Nah, kalau ada soal begini, yang paling sederhana kan akar 2. Kita ubah si 72 ini supaya mengandung akar 2. Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 72? Yaitu 36. Itu caranya. Dikurangi. Yang 50 juga sama. 2 dikali berapa supaya 50? 25. Nah, ini kan bentuk akar, bilangan kuadrat kan? 9 akar 2 ditambah akar 36 kali akar 2 dikurangi akar 25 kali akar 2. Ini 9 akar 2 ditambah akar 36, 6 akar 2. Akar 25 itu 5 akar 2. Jadi 9 tambah 6 dikurangi 5 akar 2. Jadi 10 akar 2. Nah, yang ini. Nomor 18. Suatu bakteri memiliki diameter dan ukuran 5 kali 10 pangkat negatif 5 mm. Penulisan ukuran diameter bakteri dengan cara biasa yang benar adalah ini 5 dikali 10 pangkat negatif 5. Berarti kan dibagi ya. Berarti dia ke kiri. 5. Nah, dari sini ke sini harus sebanyak 5 bilangan. Berarti kita hitung dari sini ya. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tanda komennya jadi di situ. Berarti hasilnya jadi 0,00005. Yang mana yang B ya? Nah, ya. Lanjutkan nomor 19. Massa bumi adalah panjang sekian kilogram. Maka jika dituliskan dalam notasi ilmiahnya adalah, nah ini juga sama. Ini kan hasilnya tidak ada desimal, berarti kan ada di sini ya desimalnya. Tanda desimal itu di sini. Nah, supaya menjadi notasi ilmiah kan dia harus satuan kan? Komanya jadi ada di sini. Nah, sehingga dari sini ke sini. Nah, ada berapa angka sih? Ini 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 15 ya. Dari sini ke sini 15. 15 angka. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti pangkat 21. Nah, tuh. Lanjutkan soal yang terakhir. Nilai dari 5 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat 3 adalah, kita sama aja ya, tinggal berarti 5 dikali 3 kalikan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3. Jadi ini 15 dikali, ini perkalian, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 15 kali 10 pangkat 5. Yang A. Demikianlah pembahasan soal ulangan perpangkatan dan bentuk akar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.